Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin. Begini Pak Ustadz, Ya, saya kan asli dari Lampung ya, Tengah. ya, Saya merantau di Tangerang. Nah, di kampung saya itu dulu tidak ada agama itu ya. Agamanya itu maksudnya eh, sekarang itu ada kelompok di masjid itu namanya Torekoh. Itu imamnya itu keliling nyari jamaah. Mungkin ini berhubungan dengan tema ini. Eh, untuk apa jamaahnya itu sholat 5 waktu di masjid menurut saya bagus, tapi caranya itu meninggalkan dunia. Jadi kalau udah ngikut masuk ke Toreko itu nanti dia disumpah, terus di kayak mandi mandi eh, kembang malam itu enggak tahu saya juga cara nyumpahnya gimana. Itu datangin orang tua saya, termasuk bapak saya itu diajak. Nah, saya sebagai anak melarang. Saya juga udah musyawarah sama adik-adik saya karena saya anak tertua, ya, melarang bapak saya untuk ikut karena saya belum tahu ini alirannya tuh seperti apa. Untuk sholat 5 waktunya saya mah setuju sholat 5 waktu di masjid. Tapi yang ya, untuk yang lain-lainnya seperti tidak wajib mencari nafkah, sedangkan bapak saya masih punya istri yang wajib dinafkahi walaupun anaknya sudah berkeluarga semua. Jadi ya, saya dan adik-adik saya sudah musyawarah melarang bapak saya untuk ikut eh, torekoh ini. Soalnya ya, kalau udah sholat di masjid 5 waktu, kalau yang bukan jamaah torekoh itu habis sholat salam suruh pulang, tidak boleh nggak bisa tahlil, nggak bisa zikir. Soalnya nggak tahu kenapa itu setelah itu yang bukan torekoh suruh pulang. Zikirnya dia bagaimana saya juga nggak tahu. Tapi kalau nenek saya ikut karena mungkin saya nggak berani melarang karena dia juga nggak punya kewajiban, udah nggak ada kewajiban yang harus dinafkahi. Nenek saya ikut, saya nggak bisa melarang, silakan saja. Cuman kalau pernah sekali saya ketemu waktu saya pulang kampung itu sholat subuh itu Ustadz, habis sholat berzikir, cara berzikirnya itu mukanya ditutupin pakai kain putih, katanya suruh membayangkan bahwa kita itu saat itu menjadi jenazah biar kita ingat mati. Ya menurut saya sih bagus ya Ustadz. Nah ini gimana ya Ustadz? Yang ingin saya tanyakan itu Islam ini Islamnya bagaimana gitu Ustadz? ya, Eh, saya juga bingung menerangkan karena saya nggak melihat secara langsung. ya, Cuman sekarang merambah ke anak-anak muda yang diajak. Jadi sekarang anak muda yang baru-baru berumah tangga itu menelantarkan anak dan istrinya. ya. Begitu Ustadz. Baik, Ini menurut Ustadz Torikoh, ini Islam yang gimana gitu? Ya. Torikoh bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya metode. Torikoh itu bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya metode. Bahasa kitanya cara. Torikoh adalah satu cara untuk berzikir. Satu cara untuk berzikir mengingat Allah. Dipimpin oleh seorang guru yang disebut dengan syekh atau mursyid. Syekh, mursyid artinya penunjuk jalan, guide. Dialah yang membimbing untuk berzikir. Maka dalam proses untuk menguatkan hati berzikir, ada namanya suluk, atau bahasa lainnya khalwah, seperti pelatihan. Biasanya 10 hari. 10 hari, 10 malam. 10 hari, 10 malam, dia hanya berzikir saja. Bagi yang mampu, mampu makannya cuman makan nasi putih sama air putih. Tidak ada, nggak ada biayanya, orang nggak ada daging, nggak ada ayam, nggak ada telur ayam. Hanya makan nasi putih aja. Untuk menguatkan selama 10 hari. Setelah selewat proses 10 hari itu,
Dia normal, seperti orang ikut LPJ, kalau CPNS kan LPJ. Seperti orang ikut pelatihan P4 zaman dulu. Nah, seperti karantina. Setelah 10 hari, ya normal seperti hidup biasa lagi. Untuk menanamkan zikir di dalam hati, dalam kolbunya Allah Allah. Jadi kalau ikut thariqah ini yang dipahami, yang pertama syekh mursyidnya siapa. Jangan sampai dia tidak mengerti ajaran Islam. Yang kedua, proses yang khalwah suluk itu hanya 10 hari. Ada memang yang panjang 40 hari. Tapi bukan seumur hidup hanya tidak mencari nafkah, itu tidak benar. Yang ketiga, setelah lewat proses itu, ya dia tetap normal seperti biasa. Tujuannya supaya seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha, yang berzikir dengan Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Jadi tujuan dari thariqah itu adalah bagaimana orang menjadi seorang muslim yang baik, berzikir kepada Allah. Bagi yang ikut thariqah, kalau thariqahnya benar, alhamdulillah. Tapi kalau thariqahnya sesat, nyasar, pembimbingnya walid, nah itu na'udzubillah itu. Jadi kalau sampai disuruh meninggalkan dunia itu sudah tidak benar. Jadi mesti ada yang ngasih tahu dari pihak berwajib, dari Majelis Ulama Indonesia. Di Lampung kebetulan Majelis Ulamanya sahabat saya namanya Dr. Ikhwani. Nanti saya minta datanya ke Bang Alvin, alamatnya di mana, biar dicek. Kalau memang menyimpang, ya kita lapor polisi, penistaan agama. Demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia.